Baik. Suara saya terdengar jelas ya? Cukup jelas? Ya, jelas Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wabihi nasta'in, ala umuri dunia waddin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Yang kita semua sayangi ya, yang kita semua hormati, kepala sekolah dan jajaran Wakasek seluruhnya ya, seluruh wakil kepala sekolah ya, para guru, asatizah, tenaga kependidikan ya, kemudian Bapak Ibu orang tua wali siswa ya, yang pagi ini menjadi tamu istimewa kita, saya kira gitu ya. Kita hadir pagi ini karena beliau semua gitu ya. Ini menjadi salah satu simbol kita berkolaborasi, bersilaturahmi ya, saling menyapa dan menguatkan di tengah situasi pembelajaran yang luar biasa gitu ya. Walaupun karena udah jalan 8 bulan jadi biasa apa enggak ya, saya juga enggak tahu ini. Ya, mudah-mudahan ya pertemuan pagi ini menghangatkan hati kita ya, menghangatkan hati kita, menautkan silaturahmi ini ya, dan memupuk kembali harapan ya. Kemudian kita bisa saling meneguhkan, saya kira gitu, di tengah situasi sulit ini menjadi satu hal yang menarik jika kita bisa saling memudahkan, kita bisa saling terbuka, kita bisa saling saling toleran gitu ya. Jadi agar hal yang prioritas untuk kita hadirkan di rumah kita itu bisa muncul gitu ya, karena memang di situasi seperti ini sehat itu wajib ya, waras itu wajib gitu ya. Dan untuk menjaga agar kita tetap sehat ya, mental kita tetap sehat, fisik kita tetap sehat, tentu tema hari ini menjadi satu tema yang saya kira penting dan mudah-mudahan menarik untuk kita bincang. Dan ayah bunda yang dirahmati Allah, bukan hanya itu saya kira ya, karena tema emosi ini ya faktanya menjadi semakin trending ya di era pandemi ya. Orang mulai lebih lebih perhatian lah gitu. Lebih memberikan perhatian terhadap gimana sih caranya ngelola emosi gitu. Karena memang dunia sendiri mengakui dalam kehidupan normal saja yang namanya stresor ya, yang namanya tekanan itu tidak terelakkan gitu ya. Banyak rangsang yang membuat kita mengalami perasaan-perasaan tertentu itu. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, di masa pandemi seperti ini, di tengah perubahan yang nggak siap untuk kita antisipasi ya, mungkin sebagian ya, atau sebagian lain kurang siap gitu ya, sebagian yang lain mungkin agak siap gitu. Tapi saya kira dalam tingkat tertentu kita semua perlu beradaptasi gitu ya. Mungkin ada yang terdampak secara aktivitas harian kita jadi kacau misalnya ya, peran kita jadi numpuk, semua kita bawa ke rumah, atau ada orang tua yang sudah harus kerja di kantor sementara anak masih sekolah dari rumah gitu ya. Jadi banyak harapan yang nggak sesuai kenyataan misalnya gitu ya. Termasuk mungkin ada orang tua atau keluarga yang terdampak secara ekonomi ya, penghasilan menurun gitu. Sementara kebutuhan juga kayaknya nggak menurun ya, karena lebih logistik harus lebih aktif gitu ya, karena semua anggota keluarga kompensasinya makan misalnya gitu ya, karena di rumah bosan jadi logistik meningkat gitu ya. Kemudian yang bikin nggak bosan juga membutuhkan kompensasi budgeting gitu. Nah, anak dan remaja sendiri itu menurut penelitian dunia mereka mengalami perasaan kesepian ya, merasa terisolasi, merasa kehilangan sebagian dunia sosial yang menyenangkan. Jadi banyak kesenangan mereka tuh yang hilang. Pertemanan ya, belajar di setting sekolah beneran, di mana di situ nggak cuma belajar, tapi juga main ya, tapi juga ada pemenuhan kebutuhan emosi. Ya, mereka bisa bercanda, ya, mereka bisa saling memberikan
kebahagiaan ya satu dengan yang lain melalui lingkungan sosial mereka. Nah itu sementara ini hilang gitu, dan itu ya kalau ayah bunda bisa kita semua memahami ya kenapa anak dan remaja kita juga mungkin mulai kelihatan nggak menyenangkan gitu ya di rumah ya setelah 8 bulan ini. Wajar banget gitu. Karena memang mereka lebih tidak siap daripada kita ya, karena mereka masih muda gitu. Mereka belum punya sumber daya yang lebih besar ya untuk itu. Nah, sementara kita sendiri sebagai orang tua juga ya dengan dinamika kita masing-masing lah ya, sehingga mungkin ada konflik juga yang hadir di tengah pandemi ini yang ikut mempengaruhi suasana di rumah kita ya. Ada penyesuaian yang juga harus mempengaruhi warna interaksi dan komunikasi di rumah kita. Saya kira memang tidak mudah ya, saya kira memang tidak mudah gitu. Dan di tengah kondisi yang tidak mudah, mudah-mudahan kita terus terhubung dengan yang maha kuat ya, maha penolong, maha rahmah, maha lembut, maha santun ya. Ya, mudah-mudahan kita semua terhubung dengan tantangan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih ridho gitu ya. Ini kan perlu keridoan ya. Karena kata kuncinya itu kalau kita udah ridho, insya Allah sumber daya akan hadir. Tapi kalau kita nggak rela, nggak ridho, kita masih sibuk menolak, tidak menerima situasi ini, kita akan habis energi kita ya. Habis energi kita berantem sama ketidakterimaan kita sendiri gitu. Karena coba rasakan kalau kita tidak diterima, misalnya ya, keberadaan kita oleh orang lain, itu walaupun orang itu seakan-akan berlembut-lembut, tapi kita merasakan sebuah perasaan negatif kan. Nah, apalagi kalau kita tidak menerima sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri ya, yang nyata ya. Misalnya sekarang kita harus memainkan peran sebagai guru ya, harus menjadi mitra bagi ustadz ustazah gitu ya. Berat ya Bunda ya. Bu Hasni tahu berat gitu ya. Aduh, kok aku nggak siap ini kalau kayak gini gitu ya. Kalau sebulan 2 bulan oke deh gitu. Tapi ini udah 8 bulan gitu. Padahal ya banyak sekali yang peran lain yang juga menuntut perhatian. Nah, menyadari dan mengakui perasaan-perasaan ini itu menjadi penting ya, menjadi penting gitu. Karena dengan menyangkal atau menolak perasaan-perasaan ini, kita justru semakin merasa letih, gitu ya. Oke, kalau gitu atur nafas dulu, tarik nafas, hembuskan ya, lakukan nafas diafragma. Kalau para ahli kesehatan mental itu menyarankan kita banyak latihan melakukan pernafasan diafragma. Ya, menarik udara lewat hidung, menyimpannya di diafragma, di perut ya, sampai otot diafragma kita ini membuka. Jadi otot diafragma itu otot di antara dada dan perut. Itu ada otot yang kalau kita begini ya, Bunda ya. Nah, kalau kita melakukan ini, nah dia membuka menutup, terasa kan ya? Nah, itu. Nah, ini otot diafragma ini kita biarkan membuka saat kita menghirup udara. Nah, ini cara paling mudah ya. Kita coba yuk, tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Ada ahli yang mengatakan hembuskan dengan melafazkan ha. Gitu ya. Tapi saya sarankan lafazkan saja nama yang paling agung, nama Allah. Allah. Lebih enak. Allah. Ya, sambil kita menerima apapun yang Allah hadirkan. Ya, bahwa kita harus berbagi peran, ya, bahwa kita harus menerima menjadi mitra guru lebih intens gitu ya. Bahwa kita ternyata Allah sadarkan bahwa peran mendidik ini memang peran yang mungkin selama ini sudah kita perhatikan tapi belum penuh gitu ya, sehingga
Allah ingin kita melihatnya lebih penuh gitu ya. Kalau dulu kita kenal anak kita hanya 1/3, setengah gitu, 1/4. Sekarang kita kenal anak kita utuh seluruhnya 24 jam. Sehingga kita bisa memonitoring, oh kayak gini tuh. Kayak gini tuh anakku itu ya, cara berpikir, cara merasa, cara bertindak. Tapi hati-hati juga karena anak kita juga mungkin saat ini berada dalam situasi yang tidak biasa ya, karena dalam situasi yang tidak biasa itu normal kalau dia berperilaku agak nggak normal gitu kan. Jadi agak tidak normal dalam situasi yang tidak normal itu normal ya, sehingga kita juga jangan menilai berlebihan, kok kamu begini, kok kamu begitu gitu ya. Tapi kita mengobservasi lebih dekat apa yang kita amati. Oke, ayo bareng saya yuk, tarik nafas 3 kali ya. Napas diafragma ya, tarik napas lewat hidung, masukkan ke rongga perut, nanti efeknya otot diafragma membuka, udaranya banyak ke paru-paru ya, sehingga oksigen lebih banyak, hembuskan perlahan lewat mulut. Lafazkan Allah. Lafazkan Allah dengan lafaz yang perlahan dan seluruh udara yang tadi kita hirup tuh keluar gitu ya. Sambil kita rasain, sambil kita merasakan sensasi rileks pagi ini ya. Mungkin ada yang masih tension ya, masih tegang. Aduh, ini belum sarapan misalnya ya. Ayah bunda santai aja ya, boleh sambil minum teh. Saya juga sedia teh, sedia air putih di sini karena memang forum ini untuk membuat kita lebih mudah ya, jangan menyulitkan diri. Oke, yuk tarik nafas dalam. Allah. 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 Nah, ya bunda sambil gini kembangkan penerimaan. Katakan, aku ridho ya Allah. Raditu billah. Raditu billah. Sekali lagi. Allah. Iya. Gimana? Bu Hasni ini ngajak napas diafragma karena Bu Hasni juga lagi butuh. Lagi butuh ya, karena tadi malam harus lembur gitu untuk beberapa pekerjaan. Jadi saat saya hadir di sini pagi ini sama seperti ayah bunda juga. Saya perlu mendamaikan hati saya, fokus, meluruskan niat, hadir bersama ayah bunda, menyapa ayah bunda dan para asatidzah semua gitu dengan sepenuh niat ya, karena memang begitulah Allah mengajarkan ya, niat itu mendahului amal. Jadi kalau kita udah ridho, kita bisa pasang niat yang penuh ya. Bismillah, saya ridho, saya niat jadi mitra guru ya, saya niat mengambil peran pengasuhan yang lebih penuh, mendampingi, menemani anak-anak saya belajar, bermain, berkarya, beristirahat ya, berkasih sayang, bercerita, bercanda. Nah, kan enak kalau udah niat. Innamal a'malu binniyat ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena ridho sama Allah, saya siap niat ya Allah ya. Nah, kalau udah gitu kira-kira beban kita jauh lebih ringan nggak, ayah bunda? Insya Allah ya, jauh lebih ringan. Yang berat itu kalau kita belum sempat mengakui dan menyadari beratnya kita, lantas kita tenggelam dalam keluhan yang membuat kondisi kita semakin buruk gitu ya. Nah, dan itu membuat imunitas kita turun, kita juga jadi mudah punya keluhan fisik, efeknya emosi kita juga terpengaruh, akhirnya perilaku kita juga jadi tidak mendukung proses pendampingan.
Nah ya, oke. Nah ayah bunda yang dirahmati Allah, Bu Hasni mau sharing sedikit ya. Bu Hasni sebenarnya beberapa hari terakhir ini tuh agak prihatin ya. Jadi banyak sekali kasus gangguan emosi dan kasus masalah emosi, problem emosi yang dialami oleh anak dan remaja kita ya. Ya kalau mau dibilang kewalahan, saya agak kewalahan gitu. Karena apa namanya? Klien-klien yang datang itu juga kasusnya tidak ringan gitu ya. Ada yang sudah gangguan emosi berat ya, sampai tidak bisa berempati gitu. Onset mengalami gangguan depresi gitu ya, bahkan ada yang mengalami terdiagnosa mengalami gangguan borderline personality disorder ya. Jadi saya ketemu dengan remaja ini dalam keadaan emosi yang impulsif ya. Jadi ketemu konselor pun dia dari emosinya itu seperti orang yang kehilangan emosi ya, seperti orang yang kehilangan kehidupan emosi, sehingga tidak mudah untuk diajak merumuskan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, apa tujuan-tujuan yang ingin dia raih, itu gagal untuk dibicarakan gitu karena guncangan emosi ya, problem emosi yang dialami, impulsif ya, tidak menyadari perasaan diri ya. Nah, WHO sendiri merilis saat ini itu 1 dari 5 penduduk bumi itu mengalami gangguan jiwa. Dari ringan sampai berat. Besar ya. Jadi 1 dari 5 mengalami gangguan jiwa dari ringan sampai berat. Nah, kita bisa mulai sadar. Berarti resiko orang mengalami masalah kesehatan mental ini gede banget. Dan maaf, kita juga harus mulai mendoakan diri kita, ya, mulai perhatian terhadap kesehatan mental kita, anak-anak kita, gitu, ya. Apalagi anak dan remaja. Sekarang fenomena self harm ya, menyakiti diri sendiri itu sangat memprihatinkan, ya. Ya tentu karena banyak faktor ya, tentu faktornya nggak tunggal, faktor sebabnya. Padahal kita tahu misalnya ya teori lamanya Goleman, kecerdasan emosi itu dia mengatakan kesuksesan itu bukan karena disumbang oleh karena dia cerdas, pintar secara intelektual, secara kognitif. Nggak apa-apa menjadi orang yang rata-rata biasa aja gitu ya, kecerdasan yang sederhana. Gitu. Tapi kalau Allah kasih dia kecerdasan yang jenius, ya alhamdulillah. Tetapi yang jauh lebih penting adalah memberi perhatian pada kecerdasan emosional. Ya, karena menurut Goleman, kecerdasan emosional itu menyumbang 80% terhadap kesuksesan. Ya, sukses dalam arti yang luas ya, bukan yang sempit ya. Di situ ada kebahagiaan, di situ ada prestasi, di situ ada pencapaian gitu. Nah, artinya ketika kita mulai memperhatikan gimana caranya kita mengelola emosi dalam pengasuhan, itu sebenarnya kita sedang menabung agar anak-anak itu cerdas emosi. Waktu kita memberi perhatian agar kita nggak marah-marah, agar kita tidak bersikap kasar, agar kita bisa lebih ramah, agar kita lebih tulus, agar kita lebih penuh kasih sayang, agar pendekatan kita ke anak-anak ini lebih hangat, secara emosional bersahabat, itu kita sedang menabung sebab-sebab kesuksesan pada anak kita. Kita sedang menabung sumber-sumber kebahagiaan. Kita sedang investasi makna-makna positif yang akan dijadikan modal bagi anak-anak kita untuk mencapai kesuksesan, melewati kesulitan, tabah menghadapi ujian, itu. Ya. Jadi ternyata nggak kecil kalau kita ngomong pengelolaan emosi. Kita sedang bicara tentang sesuatu yang mewah, yang sangat layak untuk kita perjuangkan, ya, gitu ya, ayah bunda ya. Jadi nggak kecil ini hal yang besar.
Kenapa? Karena saat kita mampu mengelola emosi, kita sedang menjadi guru emosi. Kita sedang menjadi pelatih emosi. Kita sedang menjadi teladan emosi. Kita sedang menjadi model perilaku mengelola emosi. Dan anak-anak belajar dalam arti yang sesungguhnya. Oh, kayak gitu cara bundaku. Oh, kayak gitu cara ayahku. Kalau kita mampu melakukan pengelolaan emosi yang baik, luar biasa dampaknya. Ya. Nah, gitu. Sekarang bayangkan, tentu kita ingin ya, anak-anak ini tumbuh sebagai anak-anak yang stabil emosinya. Ya, tidak menjadi 1 dari 5 orang yang mengalami gangguan jiwa, ringan sampai berat itu, gitu ya. Karena kita nggak ingin ada risiko itu. Sangat menyedihkan, sangat merepotkan, sangat membebani keluarga. Lebih dari itu, Quran sendiri menyeru kita untuk mendidik anak-anak dengan tujuan yang jauh lebih glowing, ya, lebih bercahaya. Kita lafazkan dari lidah kita sendiri dalam doa-doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dari pasangan-pasangan dan anak-anakku qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Penyejuk mata, penyenang hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam doa itu kita diajak sama Allah untuk melihat 2 kualitas besar. Menghadirkan anak-anak sebagai pribadi yang sejuk dan mampu menginfluence lingkungan, mempengaruhi dan memimpin lingkungan. Gimana caranya? Ada ide nggak Ayah Bunda? Gimana anak-anak jadi pribadi yang sejuk? Dari mana dia belajar sejuk? Dari mana dia belajar menjadi pribadi yang menyejukkan hati? Dari mana dia tahu gimana caranya menjadi penyenang, penyedap pandangan mata? Siapa sumber belajar dia terdekat? Di sekolah yang bernama apa dia bisa belajar menjadi seperti itu? Covey, ya, Stephen Covey mengatakan, the deepest pain and the highest happiness always come from home. Luka terdalam dan kebahagiaan terpuncak itu selalu berasal dari rumah. Jadi kalau dia harus belajar menjadi pribadi yang menyejukkan, penyedap hati, dia pun harus belajar itu dari rumah. Rumah itu apa? Rumah itu kita. Rumah itu adalah ayah. Rumah itu adalah bunda. Rumah itu adalah kita. Dan sekolah itu adalah rumah. Sekolah emosi yang sesungguhnya itu adalah rumah. Di rumahlah dia akan mengembangkan perasaan-perasaan. Entah itu sedih, bahagia, bangga, kecewa, merasa bisa, merasa tidak mampu. Awalnya berasal dari rumah. Karena itu nggak berlebihan kalau ada orang yang mengatakan masalah itu berasal dari rumah dan masalah diselesaikan kembali oleh rumah. Gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu setuju nggak? Ya, ya, yang jelas kemudian kita menyadari Allah meminta kita untuk mendidik anak-anak menjadi orang-orang yang bisa mempengaruhi lingkungan. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah bagi orang-orang bertakwa itu imam, pemimpin. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita nih, kita harus lihat dia sebagai calon pemimpin. Nah, kalau kita punya keyakinan dia calon pemimpin, calon guru bagi umat, kita nggak akan mendidik dia dengan cara yang sembrono. Seperti kita mendidik calon yang lain, ya. Karena calon pemimpin itu dididik dengan penuh respek, penuh penghormatan. Ya kan? Calon pemimpin kan dididikkan dengan penuh penghormatan, penghargaan, cinta, kasih sayang. Ya. Diskusi, sharing, saling mendengarkan. Karena kita melihat cahaya pemimpin di kening mereka. Wah,
anakku ya Allah, jadikanlah dia satu dari imam. Iya, nggak harus dalam makna formal, memimpin apa, enggak. Tapi di dalam hatinya tumbuh sifat-sifat kepemimpinan. Diri yang penuh belas kasih, diri yang mandiri, diri yang bertanggung jawab, diri yang jujur, diri yang tidak lembek, diri yang tidak mencela-mencele, diri yang punya sikap. Ya, nah ini pemimpin. Dan untuk itulah insya Allah ya, kita jadi lebih siap ya Bunda ya, untuk memperbaharui niat ya. Jadi tiap hari perbaharui niat, ya Allah, saya niat ya Allah jadi orang tua yang baik, ya lebih baik. Saya sadar, saya akui, saya masih punya banyak kesalahan. Dan itu dialami oleh semua orang tua, ayah bunda, nggak usah khawatir. Kita tidak sedang menuntut diri berlebih, kita sedang mengharap pertolongan Allah melalui meningkatkan ilmu, menambah keterampilan, menjernihkan keyakinan, ya, membersihkan perasaan gitu. Nah, aduh panjang banget saya ngobrolnya nih. Jadi itu pentingnya, ya ada banyak sekali fakta yang membentuk kita untuk begitu. Nah, saya akan share ya, saya akan share slide saya. Sebentar. Oh. Ya, udah tampak ya? Udah tampak Bu Guru? Belum. Assalamualaikum. Sudah tampak. Oh iya. Kalau enggak gede. Iya. Nah, ikut ngobrol kali ini ya. Kita mulai diminta untuk menyadari ya, mana yang lebih banyak terjadi. Apakah anak-anak merasa antusias, bahagia dan gembira saat belajar bersama kita, atau anak-anak lebih banyak berduka, sedih dan tampak marah? Nah, kalau ngobrol sama ayah bunda, anak-anak kelihatan lebih antusias atau lemas? Jawab masing-masing ya. Oh, antusias Bu Asni gitu. Nunggu-nunggu kalau saya di luar, telepon melulu, "Mah, kapan mah pulang mah?" gitu ya. Udah nggak sabar pengen main, pengen ngobrol. Atau sebaliknya, "Ya, mama pulang." gitu. Ya, mudah-mudahan yang pertama ya, lebih banyak yang antusias ya, lebih banyak yang tampak gembira, bahagia gitu. Walaupun fakta yang diungkap akhir-akhir ini ya, tingkat kekerasan pada anak remaja ini meninggi gitu ya. Padahal kita semua tahu bagaimana kita mengatur emosi itu sangat mewarnai praktek pengasuhan kita atau sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita menjadi orang tua. Nah, oke. Sebenarnya kenapa ya kita gagal dalam mengelola emosi? Ya, banyak orang tua yang sebagian gagal mengelola emosi. Itu diungkapkan, kalau kita narasikan, itu adalah kondisi di mana kita itu mengalami penurunan kapasitas untuk mengelola stimulus internal. Stimulus internal itu apa? Pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dan reaksi perilaku kita sendiri. Jadi kita gagal ngobrol, kita gagal bicara dengan pikiran kita sendiri. Kita gagal merayu perasaan kita sendiri. Kita gagal membuat deal yang lebih oke dengan tubuh kita sendiri. Itu kegagalan pertama.
gitu ya. Jadi orang disebut gagal meregulasi emosi itu sebenarnya yang terjadi itu bukan dia dengan anaknya dulu, tapi dia dengan dirinya. Sehingga respon perilaku dia itu berantakan. Ya, gitu ya. Tersulut, terpicu, ya. Kemudian nggak sempat dipadamkan, api membesar. Tubuh langsung beraksi. Nah, itulah yang disebut dengan kegagalan meregulasi emosi. Ya, bisa terjadi karena stres pengasuhan, karena faktor eksternal, mungkin ada konflik keluarga, ada masalah pekerjaan, banyak hal lah yang memicu ya. Bisa juga karena memang problem yang sedang dialami anak, atau isu kesehatan mental. Beberapa orang tua alhamdulillah mau menyadari, jadi Bu Hasni, saya memang depresi, Bu Hasni, saya memang dari remaja dulu tidak bagus dalam mengelola emosi. Bu Hasni, sejak kecil saya memang bukan anak yang secara emosi tumbuh sehat gitu. Saya tahu ini memberi resiko untuk anak saya. Nah, itu kesadaran yang bagus. Jadi dia gagal meregulasi emosi karena ada isu kesehatan mental, ya. Ditambah dengan konflik ya dan stres pengasuhan membuat dia harus belajar lebih cepat. Nah, tapi ada juga pada situasi biasa itu cukup sakit ya. Kerjanya ini parenting ya. Datangkan psikolog kah, datangkan ustadz kah, gitu. Ya, mungkin dibantu untuk mute ya. Nanti kalau mau bicara bisa dibuka kembali ya, host bisa bantu ya. Nah, oke. Ini nggak semua slide ya, kita proses ya. Nanti slide saya bagi ya, saya kasih titip ya Ustazah ya, buat para orang tua ya. Artinya kita menyadari ada masalah kita di balik masalah anak ya. Kalau kita menilai anak itu, oh, anak saya kok nggak nurut ya, anak saya kok nggak mau dengerin saya, anak saya kok cuek ya, anak saya kok membangkang, anak saya kok apalagi cerewet banget, atau sebaliknya nggak mau bicara ya, atau ini anak saya sekarang udah nggak mau lagi ngerjain tugas sekolah dan seterusnya. Ya, di balik masalah ini ada masalah kita, ya. Mungkin kita terlalu menuntut, mungkin kita terlalu sibuk, mungkin kita terlalu banyak melabel, mungkin kita yang terlalu cerewet, ya. Sampai capek otak dia tuh memproses order kita, misalnya ya. Mungkin kita dalam keadaan letih, ya, sehingga tidak tampak antusias, ya. Mungkin kita mengancam tanpa kita sadari atau memberi label negatif. Mungkin kita menjudge, ya, melabel anak dan lain sebagainya. Nah, saya nggak tahu yang mana pengalaman kita. Tapi kita semua sepakat bahwa penting bagi kita untuk lebih memperhatikan bagaimana emosi dapat kita kelola. Oke. Ya, walaupun ini sharing pengetahuan aja ya, bagaimana emosi kita, kondisi emosi, dan cara kita mengatur emosi, itu turun ke anak, itu melalui 4 sebab ya. Jadi model emosi yang tumbuh pada diri anak itu kita transmisikan melalui 4 sebab. Keturunan, gangguan sistem saraf sejak lahir jika ada gangguan sistem saraf ya. Kemudian ini 2 sebab yang pertama ini sebab internal. Ya, kita bertawakal pada Allah dan memohon pada Allah gitu ya. Karena itu tanda petik takdir ya gitu ya. Nah, sebab yang kedua, jadi paparan perilaku yang setiap hari rasakan dari perlakuan kita, ya itu mentransmisi atau mengirimkan bagaimana nanti model anak dalam regulasi emosi. Kemudian yang terakhir adalah situasi, suasana, lingkungan rumah yang diciptakan oleh orang tua, ya. Nah, ini yang melibatkan kakak, adik, ayah, seperti apa situasi keseluruhannya. Ya. Kemudian, oke, ini tadi Bu Asih sudah cukup banyak bicara ya. Bayangkan ayah bunda ketika kita mampu mengelola emosi, ya, gitu ya, anak-anak mampu mengekspresikan emosi dengan baik, ya, pola interaksi keluarga jadi sehat, kemudian ada apa namanya, anggota keluarga menjadi lebih sehat mental, fungsi keluarga menjadi berjalan gitu ya. Ya kita semua sadar ya, satu aja orang rumah itu, misalnya mamah ya, mamah itu kalau udah bete,
ya. Bunda itu kalau udah marah itu keluar sedih. Ya sedihnya itu ada yang ikut marah. Artinya kemarahan kita dengan satu anak itu berefek pada seisi rumah gitu loh. Karena memang perasaan kita itu terkirim melalui gelombang elektromagnetik jantung ya. Jadi menurut riset ada yang mengatakan jantung itu pusat perasaan secara fisik. Ini ilmunya apa namanya? Ilmu tentang apa yang kita sebut sebagai kolbu ya, sebagai mental, sebagai apalagi emosi, sebagai jiwa itu kan memang sangat luas ya. Nah, salah satu tinjauan sainsnya itu adalah mengatakan bahwa HeartMath Institute itu ya webnya, dia mengatakan pusat perasaan itu di jantung. Jadi dia punya keyakinan yang berbeda dengan keyakinan mainstream. Dan jantung itu mengirimkan gelombang elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada gelombang otak. Dan memancarkan sinar elektrik 6 kali lebih kuat daripada sinar elektrik otak. Itulah sebabnya kenapa perasaan yang terkirim itu sampai lebih dulu sebelum tindakan kita muncul. Ya, misalnya kita udah marah tuh kan itu sebelum kita memuntahkan kata-kata, itu suasananya udah ketangkep dulu, ya kan? Ya, gitu ya. Jadi anak-anak itu udah dengan menginginkan gelombang perasaan. Sebaliknya kita happy, bahagia, gembira gitu, kita nggak kirim gitu getarannya. Ya. Nah ini berhasil ditangkap oleh EKG ya. Jadi alat pendeteksi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh jantung itu. Luar biasa ya, ini baru yang tampak ya, sains membuktikan seperti itu. Apalagi yang tidak dirah Allah itu kan mungkin nggak kelihatan ya, tapi rasakan karena bentuknya sangat halus. Kalulnya Nabi berkata la taghdab walakal jannah ya, jangan marah, bagimu surga. Boleh aja kita mentadaburi hadis itu bukan hanya surga akhirat, tapi surga rumah gitu. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagi surga. Nah, kalau kamu marah-marah, rumahmu jadi neraka. Tapi kalau kamu ramah, kamu tenang dalam mendisiplinkan anak, kamu tenang dalam menyampaikan harapan, kamu tenang dalam merespon, kamu menyenangkan, maka walakal jannah, baiti jannati, gitu ya. Nah, ini terus aja kita semangatin diri kita untuk terus meregulasi emosi. So, kapan orang tua disebut mampu meregulasi emosi? Kalau dia mampu mengelola stimulus internal dan mampu melakukan monitoring diri terhadap pikiran, perasaan, tubuh, dan perilakunya sendiri. Gitu. Jadi, semakin kita mampu memonitoring diri kita, jadi yang kita lihat itu bukan anak ya, nanti anak kita, set, emosi muncul. Nah, ini ada titik api, sumbu apinya. Ini mau padam apa mau makin gede, itu tergantung kita. Tergantung kemampuan dalam memonitoring diri. Astaga. Tarik nafas 3 kali. Ya Allah, kayak aku marah ini. Aku capek, tadi malam kurang tidur, kerjaan kantor bawa ke rumah, hari ini anakku nggak mau sekolah. Dan aku marah. Nah, saat kita menyadari dan mengakui perasaan kita, berarti kita berhasil memasuki regulasi tahap awal ya. Karena kita nggak bisa mengelola kalau kita sendiri nggak menyadari dan mengakui kemarahan kita. Apalagi sampai berantem sama anak. Mama tuh nggak marah. Mama tuh cuman pengen kamu tuh jadi anak baik gitu. Tapi sambil melotot ya, tangannya sambil action. Anak tambah bingung, dia nggak ngerti. Ini namanya apa? Gitu. Ya. Dibilang nggak marah. Sehingga anak-anak mengalami kekacauan dalam mendefinisikan perasaan mereka. Oke ya? Nah, ayah bunda, jadi tugas kita apa? Monitoring diri dan mengelola pikiran. Reaksi. Ya. Nah, inilah yang unik ya. Jadi
Sebelum kita melakukan komunikasi emosi dengan anak, kita harus memantau dan mengelola emosi kita sendiri. Nah, prosesnya begini. Ini prosesnya bergeraknya paralel. A, B, C, B plus B. Affect, behavior, cognition, body. Jadi, menyadari perasaan yang muncul, wah aku marah. Ya biasanya ya, ini aku marah. Ya, kita marah, kemudian kita membentak, berarti behavior. Kamu gimana sih? Masa tiap hari harus mama bangunin? Misalnya ya, kemudian udah tuh terjadi tuh luapan emosi. Kemudian kognisi, kita merasa gagal. Aku kok nggak becus ya jadi orang tua ya. Sampai kapan aku harus begini? Kenapa sih anakku kok nggak bisa dikasih tahu? Nah ini cognition, ya. Dan ini semua melibatkan body, melibatkan tubuh kita, ya. Jantung kita berdegup kencang, ya. Kelenjar saliva kita tercekat, mungkin kita ngerasa perut kita tegang, ya. Napas kita nggak enak, gitu. Mata kita ini yang terjadi dalam proses itu, sehingga yang kita ke sana ada 3 tahap: membangun kesadaran dan penerimaan terhadap emosi. Yang kedua baru kita bisa mengelola. Yang ketiga emosi. Ya, yuk kita lihat sekarang. Gimana sih menyadari dan menerima emosi itu kayak apa sih Bu Hasni? Ya, oke sekarang boleh berbagi nggak Ayah Bunda? Ada peristiwa apa yang secara rutin sering membuat Ayah Bunda gergeten? Ya. Coba ada 1 atau 2, boleh diisi di chat. Ya. Atau boleh juga komen langsung ya, sebut aja secara singkat apa gitu. Situasi atau peristiwa apa yang membuat Ayah Bunda tertantang dalam meregulasi emosi. Misalnya bangun pagi, misalnya gitu ya, atau misalnya mengerjakan tugas matematika, gitu ya. Wah anak saya udah nyerah, dia udah dapat tugas matematika, udah daripada dia nggak ngerjain. Kalau udah gitu saya deh yang ngerjain, misalnya ya regulasinya, pengaturannya sementara begitu gitu. Nah sehingga anak tidak mengerjakan tugas matematika. Nah, kemudian apa emosi yang kita rasakan? Perasaan kita apa? Dalam situasi anak tidak menyelesaikan tugas matematika. Respon perasaan kita gimana? Jengkel. Ya, jengkel, marah gitu. Loh, pelajaran matematika itu kalau kamu misalnya ya perasaan kita ya, ibu itu pengen kamu itu nanti masuknya IPA. Kalau dari sekarang kamu sudah nggak suka matematika, gimana nanti kamu mau jadi dokter misalnya gitu ya, misalnya. Ibu itu pengen kamu tuh suka matematika. Karena kalau kamu nggak suka matematika, padahal ibu udah punya apotek nih, ibu pengen kamu jadi farmasis misalnya. Atau seenggaknya ibu pengen anak ibu kalau nanti ada penempatan bakat minat itu nggak di IPS misalnya. Apakah sejauh itu atau sederhana aja, kok nggak bisa IPA sih, nanti UN nilaimu jelek gitu. Wah, ibu jengkel, ibu marah. Nah, ini semua adalah dialog ini tidak terjadi antara kita dan anak pada hakikatnya, tapi antara kita dengan pikiran kita dan perasaan tubuh kita sendiri. Nah, ini yang kita ajak bicara. Kita sadar, oh ya Allah, aku tahu aku marah. Aku sadar aku menuntut. Ini emosi menuntut. Ini emosi apalagi menekan ya. Ini emosi yang menuntut dia untuk memberi aku sesuatu. Oh, ini hasratku gitu. Nah, tarik nafas. Allah, aku akui perasaan ini, aku sadari gitu ya. Kemudian apa? Turun, reaksi tubuh kita akan menjadi lebih kalem gitu ya. Barulah perilaku kita akan berubah. Kenapa? Nah, apa yang terjadi? Kok ibu perhatikan kamu hampir nggak pernah melakukan mengerjakan tugas matematika. Bicara dong sama ibu, kenapa sih? Nah, nakutin bu, gurunya nakutin. Misalnya, oh ternyata dia pernah punya persepsi pengalaman guru matematika nakutin. Misalnya ya, akhirnya kita jadi ngobrol enak. Oh iya, kapan itu?
belum lama kok, sebelum pandemi, aku tuh disuruh maju ke depan, ngerjain soal pertama mendadak. Padahal abang tuh baru ngos-ngosan habis main bola, masuk habis jam istirahat, baru mau minum, terus Pak Guru bilang gitu, oh abang kaget gitu, terus maju di depan, abang nggak bisa ngerjain apa-apa, teman-teman pada senyum-senyum ketawa. Misalnya, kita nggak tahu, anak-anak itu punya banyak cerita yang kita sangat bagus kalau kita bisa membuat dia bicara dan menjadi bahan dialog yang menguatkan kecerdasan emosi. Oh, kayak gitu toh, Bang. Oh ya, mungkin karena abang memang belum siap ya waktu itu. Jadi ketika Bu Guru minta abang ngerjain tuh terasanya kedengarannya tuh ngagetin. Mungkin begitu. Nah, kan perspektif dia kan jadi geser sedikit. Oh iya, mungkin bukan karena Bu Guru galak, tapi karena aku sedang nggak siap, baru mau minum, ini. Nah, oke. Sehingga setiap rangsang ya atau stimulus yang muncul itu sebenarnya semuanya adalah bahan belajar bagi kita untuk memonitoring diri kita sendiri dan membuat deal ya, membuat deal dengan perasaan kita, pikiran kita, perilaku kita, sensasi tubuh kita. Nah, ya Bunda, kalau ini kita biasain, kira-kira anak kita bisa jadi kurota ayun nggak? Ya, jadi pemimpin bisa ya, insya Allah ya. Jadi banyak banget sebenarnya stimulus-stimulus dialog yang bersifat emosional itu, yang kalau kita beri perhatian, ya, keren banget. Nah, oke. Bunda boleh Ananda disamperin dulu ya, ya di mute dulu, di mute, beri perhatian pada anak. Iya, makasih. Makasih ya host ya, udah terampil. Pokoknya kalau ada suara berarti itu ada stimulus. Ya, jadi nggak apa-apa. Ini salah satu fakta bahwa dalam berperan kita juga mengalami perhatian pada kita, tinggal beri perhatian pada anak kita gitu ya. Nah, host bisa bantu untuk terampil ya, langsung aja di mute. Oke, jadi di sini ya proses ini begitu. Jadi sama aja ayah bunda. Sebenarnya keterampilan emosional itu juga dilatih, sama kayak olahraga atau seni. Orang tuh jadi ahli main gitar, piano, harmonika karena latihan. Apalagi emosi. Emosi itu kita jadi terampil mengelola. Latihannya terasa lebih halus karena prosesnya mental, nggak kelihatan. Tapi prinsipnya, prinsip latihan itu sama gitu. Jadi siapa yang paling banyak latihan, dia akan lebih terampil. Sumber latihannya apa? Pengalaman sehari-hari, perilaku tidak menyenangkan, termasuk perilaku menyenangkan. Jadi bukan hanya emosi negatif ya, emosi positif pun nggak semua orang tua terampil. Ya misalnya anaknya bilang, "Mama," gitu. "Barusan pengumuman mah, lomba online. Abang juara 3 loh, puisi." Aduh, secara kalau orang tua yang terampil gimana? Ya, perasaan positif muncul, tubuh langsung, "Masya Allah, tos dong, wah keren, kita rayakan dengan cara apa bang?" Gitu. "Yuk makan bakso apa gitu ya, bakso keju misalnya ya, yang bisa pilih-pilih sendiri jenisnya tuh ya, kesukaan dia misalnya gitu." Tapi mungkin ada orang tua, "Ya kok cuma juara 3? Kalau bisa juara 1 kenapa juara 3?" Gitu ya. Kadang ternyata ada gitu orang tua yang meresponnya dengan respon yang ini bisa menjadi sumber masalah emosi. Oke ya, yuk. Nah, kalau sudah bagaimana membangun kesadaran dan menerima emosi, lakukan positive talk. Duh, mudah-mudahan pembicaraan Bu Hasni bisa dipahami dengan baik ya. Positive talk. Apa itu positive talk? Kan problem regulasi emosi itu kan terjadi di dalam diri kita. Kegagalan kita dalam merespon stimulus internal. Merespon pikiran, perasaan, reaksi tubuh kita sendiri. Maka ngobrollah dengan tubuh kita, diri kita. Oh, kamu menuntut
ini perasaanku menuntut anak gitu. Oke, aku sadari, aku akui, aku menuntut anak. Sementara mungkin aku nggak punya cukup banyak waktu untuk merespon dia dengan tepat, ya, menyemangati, mendampingi. Oke, aku akui. Nah, kemudian muncul perasaan bersalah, aku salah. Nggak apa-apa. Kamu nggak sendiri kok, banyak orang tua itu. Di balik tuntutanmu kan kamu ingin anakmu menjadi lebih bahagia. Sekarang kamu tahu, kamu perlu menyesuaikan strategi yang baru, misalnya gitu ya. Nah, jadi ini self talk. Nah, kalau di sini saya tidak sendiri, banyak orang tua yang mengalami situasi ini, ya. Terus kalau kita berhasil menyadari emosi kita, wah, alhamdulillah, aku senang sekali aku bisa menyadari perasaanku, aku bisa menyadari emosiku, dan aku yakin aku bisa mempengaruhi emosi ini dengan tepat. Kalem, nah, terus kita atur nafas dan sebagainya. Oke ya, jadi kita terima emosi kita. Nanti kalau latihannya udah sering, insya Allah mahir, gitu. Sama, kayak main bulu tangkis, awalnya keseleo, nggak apa-apa, kasih counterpan. Kalau kita salah, keliru, nggak apa-apa, minta maaf. Maaf ya nak, bunda tadi berlebihan. Maaf ya nak, bunda tadi kalau terasa berlebihan gitu, nggak pas gitu ya. Mau kan maafin bunda gitu ya, mau kan maafin ayah gitu ya. Kira-kira kalau terjadi situasi seperti itu, gimana ya caranya agar membuat situasi itu lebih nyaman misalnya gitu ya, kita jadi dialog. Nah nanti ini silakan dibaca ibarat percikan api. Nah ini satu metafora, ya memang seni meregulasi emosi itu beberapa tahap yang kita lakukan adalah sadari percikan sensasi tubuh, sadari percikan api emosi, ya marah, sedih, kecewa, apalagi menuntut, apalagi berhasrat, ambisi, nah, ya itu sadari dulu, itu percikan. Nah sekarang terima sensasi itu apa adanya, jangan bilang enggak, bilang aja iya saya ngaku, saya sadar, saya nuntut, iya saya ngaku, saya sadar, saya marah. Nggak usah dinilai, nggak berarti kita jelek, nggak berarti kita jadi orang tua nggak benar, enggak. Semua itu proses emosi itu munculnya perasaan tertentu itu otomatis. Yang penting kita terima sensasinya, kemudian langkah ketiga buat pilihan. Mau kita padamkan atau kita biarkan. Nah ini yang paling kritis. Kalau kita kuat tujuannya, waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata ayun, zuriyatan thayyibah, dia amanah, ya, dia anugerah, menjadi sebaik-baik orang. Ini kesadaran pengasuhan ini penting. Maka kita akan memilih untuk melewati fase kritis ini dengan membuat pilihan padamkan api itu. Ya, caranya gimana paling mudah? Pindahkan sensasi tubuh ke nafas. Kan tadi kan sensasi tubuhnya misalnya mata melotot, rahang terkatup, ya, maka pindahkan semua sensasi itu ke napas, orientasinya ke napas. Allah. Nah, tadi yang saya katakan napas diafragma. Allah. Itu secara otomatis dengan izin Allah ya, memang Allah yang menciptakan proses emosi kan Allah, ya, sehingga salah satu temuan para ahli dengan mengalihkannya ke nafas dan mengatur nafas dengan metode nafas diafragma, tadi tuh percikan-percikan itu akan mengecil dengan sendirinya. Ya, kemudian pupil mata kita jadi kalem, rahang kita jadi longgar. Ya, atur nafas, rasakan detak jantung kita ritmis, enak. Nah, saat itu kita bersyukur. Aku marah dan aku berhasil melewati kemarahanku. Alhamdulillah. Nah, self talk. Ya, maka akan muncul respon baru, kalem dan seterusnya. Bu Hasni kok lama ya prosesnya? Enggak. Ya, awal-awal mungkin lama, tapi lama-lama jadi enggak gitu ya. Enggak apa-apa juga. Kalau bila perlu time out. Time out itu kita menghindari dulu dengan anak. Udah marah nih, balik kanan maju jalan. Jangan maju jalan terus ke anak ya, tapi balik kanan maju jalan sambil aku marah, aku akui aku marah. Ya, aku menuntut, aku akui aku menuntut. Nah, itu. Ingat, sensasinya diakui baru dipadamkan.
Dengan cara memindahkan sensasi tubuh ke nafas. Otomatis nanti sensasi tubuh akan berganti, kita bisa self-talk. Makasih ya, kamu berhasil. Nah, kalau kita banyak berhasil, lama-lama kita mahir. Anak kita sehat mental, kita jadi lebih bahagia. Kita bicara ke dia, sayang, tadi Bunda lihat pengumuman dari Bu Guru, namamu nggak ada di list mereka yang sudah mengumpulkan tugas. Apa nak yang terjadi nak? Nah, ya respon kita sudah respon baru. Maka itulah yang disebut dengan melatih anak. Nah, libatkan kembali anak, jelaskan dan sebutkan emosi yang dialami. Maaf ya, Bunda tadi kesel, Bunda tadi marah. Kamu juga kesel ya, kamu juga marah sama Bunda gitu. Iya, habisnya Bunda kayak gitu, nggak nanya, nggak apa, tahu-tahu ngelabrak. Aku tuh nggak ngapa-ngapain adik kok. Tadi itu malah aku tuh mau ngajak adik main, tapi kaget Bunda. Nah, Masya Allah gitu. Ternyata itu yang dia katakan. Oh ya Allah, maaf ya, gitu. Nah, itu kita sedang melatih tuh. Ya, itu namanya latihan. Jadi latihan emosi itu bukan ceramah tentang emosi. Kamu nggak boleh marah, jadi anak harus ramah. Ya, kamu harus pemaaf. Enggak. Itu bukan emosi. Itu latihan nalar yang mungkin bikin dia jadi malah nggak berhasil nalar, karena sambil kita ngomong, dia teringat pengalaman dia tidak disabari ya. Oke ya, nanti kita bisa diskusi ini. Kemudian kembangkan strategi lain ya. Apalagi yang bisa membuat Bunda bisa mendukung anak selama saat-saat sulit, saat konflik, stres dan sebagainya ya. Tanyakan pada dia, apalagi ya yang bisa kita lakukan bersama ya. Mungkin kita perlu istirahat saat kita marah. Kalau kita lelah kita perlu istirahat. Mungkin main gadgetnya terlalu lama. Mungkin kalau menurut yang Bunda baca tuh ya, maksimal 2 jam itu juga bagi anak remaja. Mungkin kalau buat kamu 1,5 jam itu udah melatihkan mata ya, gitu misalnya ya. Terus kita aja, kira-kira apa nih kegiatan non gadget yang menyenangkan yang bisa kita lakukan ya. Nah itu saat kita bicarakan dengan anak dengan tabah, sabar, maka kita sedang mengembangkan. Ini yang Bu Hasin ceritakan tadi ya. Nanti saya kirim ke Ustazah ya. Ya, Bapak Ibu bisa buka HeartMath Institute. Ya, jadi jantung kita ini kimiawi saraf, jantung kita itu menyimpan kimiawi saraf juga. Ya, ada pengaruh langsung dari jantung ke otak. Jadi kita lebih mudah kita ngelola perasaan kita melalui fokus pada nafas. Oke, ya. Saya kira itu sharingnya. Maafkan saya kalau kurang praktis ya. Saya kira ini nanti akan menjadi lebih praktis karena kita akan diskusi ya. Monggo Ayah Bunda kalau ada case dan lain sebagainya biar lebih real ya. Bu Asni bisa lebih menangkap apa yang menarik untuk kita bincang selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Ibu Hasni. Nah, Ya. di chat ada 3 pertanyaan, Bu. Saya baca satu dulu, Bu ya. Dari Bunda Ence Atika, mohon izin jikalau saat anak mendengarkan atau menyanyikan lagu yang berkaitan dengan orang tua, seperti lagu Bunda Piara, menangis. Apakah hal ini termasuk emosi yang bersifat negatif atau positif? Dan bagaimana kita menyikapinya? Ini yang pertama. Mudah terharu gitu ya. Ya, Bunda makasih ya. Baik. Gimana Bu Hasni ya, anak saya itu mudah nangis kalau dengar tentang Bunda dan sebagainya. Oh ya, sebentar ya. Hanif, tolong nak, ini AC-nya dikecilin, fan-nya dimatiin. Terlalu dingin. Jadi, itu bahan tuh, Bunda, makasih ya. Itu namanya bahan untuk melatih emosi. Bu Hasni, itu emosinya negatif apa positif ya? Kita tahu positif atau negatif itu dari mana? Dari mengamati,
dan dari jawaban anak. Ya. Jadi kita amati wajahnya itu lebih menggambarkan perasaan tertekan atau perasaan haru. Ya, perasaan yang menggambarkan keterhubungan dengan orang tua atau perasaan takut. Nah, gitu ya. Itu bisa kita observasi. Tapi kalau itu nggak cukup, maka kita tanya, Dek, Bunda tuh suka lihat adek kalau dengerin lagu-lagu kayak gitu, lagu Bunda Piara, lagu Umi, lagu Ayah atau apa tuh, adek nangis gitu. Apa sih Dek yang dirasain? Nah, itu sedang melatih emosi. Nah, dari cerita inilah kita tahu itu negatif atau positif. Ya, saya cerita ya satu hal ya. Mudah-mudahan berguna. Maksud Bunda fun-nya Dek yang dikecilin. Jadi satu hari itu kebetulan waktu saya di Ciputat ya, anak saya kan nyantri ya di Magelang. Jadi itu hari pertama dia tidak ditengok bareng saya, gitu. Jadi hari pertama dia tuh dijenguk hanya sama ayah dan kakak. Nah, terus ayah telepon saya. Kenapa ayah telepon? Hanif nangis, gitu. Bunda, video call ya. Hanif nangis nih, gitu. Ya mungkin ayahnya butuh dukungan ya. Kan dia nggak pernah ditengok nangis, gitu. Nah kali ini kok nangis. Kebetulan itu hari pertama nengok tanpa saya. Dia nangis tuh di dalam mobil begini, di jok depan jok. Dia nangis kayak gini. Kedengeran suaranya, gitu ya. Apa yang saya lakukan? Ayah deketin HP-nya ke Hanif, maka ingat kita ingin dia menyadari dan mengakui emosi kan. Tapi kalau kita belum tahu emosi yang dia alami apa, nanti salah, bentuknya jadi aneh. Kita langsung ngomong, kenapa nangis? Jangan nangis nih. Kamu kenapa? Itu yang kurang disarankan. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan bagus tangisan itu, gitu ya. Maka katakan begini, Hanif, Nak, Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam. Hanif nangis. Hanif nangis Nak ya. Nah kan kita nggak tahu sedih atau apa kan, jangan disebut. Dia hanya tahu secara indrawi dia nangis, dia ngangguk. Apa yang Hanif rasakan? Nggak jawab dia. Nif, sambil Hanif nangis, kita bisa bicara sedikit-sedikit. Nah, minta izin ya. Karena namanya orang nangis kan untuk bicara kita minta izin dulu. Oke. Saat ini, saat Hanif nangis, perasaan Hanif positif atau negatif yang dirasakan? Ayo tebak, ayah bunda. Negatif atau positif? Iya. Positif. Ternyata positif gitu nangis itu. Masya Allah, saya bilang. Jadi sambil adik nangis ini, adik menyadari perasaan yang hadir tuh positif. Alhamdulillah. Bunda lega banget, Bunda senang banget dengarnya. Boleh tahu nggak, Dek, apa perasaan positif itu? Dia angkat kepalanya. Aku cuman kangen sama Bunda. Masya Allah, gitu ya. Ternyata dia menilai perasaan kangen saya itu positif. Dia menerima perasaan itu sebagai sesuatu yang positif. Ya, jadi ini video call nih. Ya, jadi ya Allah, makasih ya Hanif. Ya udah, gitu ya. Jadi dia menilai kangen ini tuh kangen yang oke, gitu. Dia tidak menolak kangen ini. Dia biarin aja dia kangen, dia nangis. Ini anak laki-laki loh, bukan anak perempuan. Artinya kita bisa melatih siapapun, karena dia nanti akan jadi calon ayah, dia akan jadi calon suami. Dia perlu terampil untuk berempati, ya. Jadi oke, Bunda senang. Ya udah, yuk nih, yuk kita ngobrol apa nih? Gimana pengalamanmu minggu ini? Dihapus air matanya. Baik Bunda, aku sehat. Udah enak. Nah ya, jadi anak pun begitu.
Ibu lihat kamu nangis kalau dengar lagu-lagu gitu. Cerita dong, apa yang kamu rasain. Itu, Bu. Oke ya, nanti akan berkembang percakapannya. Kalau positif, Ibu kuatkan. Kalau negatif, Ibu lakukan dialog lanjut. Ya, aku takut misalnya, maaf ya Bu ya, namanya anak-anak ya. Aku tuh kalau dengar lagu kayak gitu takut mama mati. Kan bisa. Ada anak yang begitu. Aku kalau dengar lagu gitu-gitu tuh sedih, aku takut nanti kalau papa kecelakaan. Terus ada memang, kenyataannya ada. Maka kita, oh itu yang kamu rasain ya, gitu. Itu tandanya kamu sayang sama mama papa. Nggak apa-apa punya perasaan gitu. Kira-kira lebih nyaman kalau punya perasaan gitu, kita gimana? Doa. Oh ya, bagus. Berdoa. Doakan mama papa sehat. Doakan mama papa selamat. Makasih ya sayang ya. Udah sayang sama mama papa. Mama papa insya Allah jaga diri baik-baik. Seneng kalau lihat adik sayang sama mama papa juga tambah sehat. Nah, jadi kita punya kesempatan untuk memberi feedback yang juga bersifat emosional. Harapan dulu, Bi. Ya. Nggak enak sampai tentangmu, Bi. Lanjut. Ya, Ustazah. sorry. Sebentar, Bi. Yuk lanjut Ustazah. Kedua. Saya lihat chat ya. Masya Allah. Ini chatnya udah banyak banget. Ustazah, saya pilih sendiri apa dipilihkan Ustazah? Pertanyaan yang perlu direspon. Saya pilih aja, Bunda. Ya, silakan. Tapi mungkin sebelumnya saya tawarkan dulu, kalau misalnya mau bertanya langsung, Ayah Bunda silahkan angkat tangan. Atau mau lewat chat saja juga bisa. Ya, pertanyaan saya lanjutkan. Ya, sambil Ustazah saya usul, sambil Ustazah bacakan pertanyaan berikutnya. Nanti silahkan kalau ada orang tua yang mau bertanya langsung, angkat tangan ya. Ya. Diklik. Ayo. Silakan Ustazah. Ini Bu, pertanyaannya, bagaimana mengurangi ketergantungan anak pada orang tua agar dalam belajar bisa lebih mandiri? Agar dalam belajar bisa lebih mandiri. Oh, bisa lebih mandiri. Iya. Caranya buat anak, berarti kan anak tidak mandiri kira-kira karena apa? Anak merasa perlu dibantu kira-kira karena apa? Anak merasa harus ada bantuan dari kita kira-kira karena apa? Itu dulu kita dialogkan sama dia. Sayang, mama lihat kalau ada PR, ada tugas, kamu deketin mama, minta mama bantu ngerjain. Padahal mama percaya loh, kamu mampu melakukannya. Ada apa? Ya, apa yang dirasakan? Itu ketahui dulu perasaan dia. Karena misalnya biar cepet aja. Aku males kalau ngerjain sendiri, lama. Oh, yang lama itu bikin kamu jadi bosen gitu kah? Aku pengen cepet main misalnya. Ya. Oh gitu. Adik pengen cepet main, bosen kalau ngerjainnya lama. Iya. Ngerjain yang lama itu kira-kira membuat adik jadi lebih paham nggak pelajarannya? Karena ngeliatin, pelajarin, bahas, gitu ya. Jadi didialogkan. Iya sih, misalnya. Kalau adik baca sendiri, lama, tapi yang lebih paham, adik apa mama? Adik, misalnya. Mama seneng banget kalau adik jadi lebih paham, lebih ngerti pelajarannya. Gimana kalau kita rubah yuk, strateginya yuk. Kita tetap punya jadwal main, bahkan adik boleh dapat bonus, misalnya bonus apa ya, untuk awal-awal ya boleh, bonus tambahan waktu 15 menit gitu misalnya, main ini atau nonton ini gitu, ya. Kalau adik berhasil menggunakan waktu sekian, tabah untuk menggunakannya, memahami pelajaran, misalnya, ya. Jadi seringkali gini Bu, saya mau bilang gini loh.
jawaban-jawaban kita itu ada pada lidah anak. Jadi jawaban-jawaban pertanyaan orang tua itu ada pada lidah anak. Apa yang dia rasakan dan dia pikirkan kan saya nggak tahu. Sementara respon terbaik kita itu berangkat dari apa yang dia pikirkan dan rasakan. Kalau dia salah berpikir, maka pikirannya perlu kita benahi. Kalau dia salah, bukan salah ya, kalau perasaannya menghambat, maka perasaannya perlu kita dekati. Nah, untuk melakukan itu, kita harus tahu ide dia apa. Gitu. Jangan dia bilang, Dek, Ibu perhatikan nih selalu ke Ibu nih yang ngerjain. Terus dia bilang, Ibu pinter sih, gitu misalnya ya. Adek itu nggak bisa, adek itu kalau ngerjain pasti pasti hasilnya jelek. Oh nggak apa-apa, ibu seneng kok apapun hasilnya. Kalau adek sendiri yang ngerjain, ibu seneng karena berarti adek tahu apa yang masih harus adek pelajari. Nah kayak gitu Bu. Sehingga yang kita kembangkan itu apa Bu? Dukungan agar dia otonom, bukan dukungan agar dia nilainya bagus, bukan dukungan agar dia naik kelas, tapi dukungan agar dia otonom. Namanya autonomy support. Ya, dukungan otonomi. Kita meyakinkan dia bahwa dengan dia mandiri dan dia otonom, itu lebih kita sukai. Karena dia bisa mengukur kemajuan dia dari waktu ke waktu. Ibu menghargai proses, tapi anak kan harus tahu itu. Misalnya kemarin dia dapat 6, hari ini dapat 8. Ibu harus teriak, wah, Masya Allah, hebat anak ibu naik 2 poin. Tuh kan, ternyata belajar bikin kita lebih mahir. Tos, yeay. Nah, rayakan dengan pelukan, dekapan, ya. Biasain ya. Jadi apa namanya suasana yang hangat itu sederhananya dibangun melalui komunikasi yang gembira. Ya, ya. Jadi kalau otot apa nih? Otot pipi ya. Ini kalau sering kita stimulasi dengan senyuman, ini yang disebut ahli sebagai pusat otot bahagia. Yaitu saat otot ini ditekan oleh ujung bibir secara mentok. Nah, ekspresi ini nih yang sering kita hadirkan di rumah kita, ya, sehingga akan nular gitu. Ya, jadi setiap dia berhasil, good job, keren, hasilnya bagus. Tapi salah 3, oh enggak, adek betul 7. Besok berarti adek tinggal perlu belajar yang 3 itu, gitu. Ya, perbaiki yang 3 itu, keren, hebat. Jangan tuntut anak kita ke hasil ya, tapi bantu dia untuk menghargai proses untuk menjadi lebih, nah gitu. Jadi prosesnya yang kita hargai dan itu memang harus kita tampakkan secara emosional ya. Jangan biasa aja, oh aku salah 3, loh kenapa? Kalau bisa benar semua jangan ada yang salah misalnya gitu. Ya udah semua takdir Allah kan baik kan ya. Saya salah 3, oh nggak apa-apa. Berarti adek udah betul 7, adek tinggal belajar yang 3. Nah, selamat ya, Dek. Besok tingkatkan. Oke, tadi ada yang raise hand, please. Dibantu untuk open mic. Monggo, kita kasih prioritas. Silakan. Tadi dibantu. Ya, silakan. Boleh mic-nya open. Atau ini saya bacakan lagi ya, Bu. Mungkin berikutnya baru nanti langsung bertanya. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menjaga mood anak saat belajar daring? Karena situasi pandemi seperti ini, saya sering kewalahan menjaga mood anak saya untuk belajar, hafalan, dan lain-lain. Mungkin anak saya mulai jenuh. Jadi mohon pencerahannya. Seperti itu, Bu Hasni. Iya, makasih ya Bunda. Menjaga anak agar, iya sih, emang iya, udah keren banget lah anak kita mah ya. Dia udah bisa masuk kelas virtual itu udah bagus. Kalau sekali-sekali dia terlihat kurang mood itu wajar. Saya juga gitu kok. Saya juga kan kuliah jarak jauh. Memang banyak hasil riset ya. Melatihkan juga pembelajaran virtual itu gitu karena kecil mata kita fokus di situ, situasi sosialnya berbeda dan sebagainya. Jadi yang pertama akui dan terima dulu perasaan apa jenuh anak. Nah, Bu Hasni mau bilang gitu karena kalau kita menolak kenapa jenuh, oh itu repot.
Nggak boleh jenuh, namanya pembelajar itu harus gini, harus giat, harus ini, harus itu. No, ya, jadi itu manusiawi. Gitu. Oh, adik capek ya, adik jenuh ya, gitu. Bunda lihat adik nggak mood belajarnya nih, gitu. Yuk, apa yuk yang bisa kita lakukan? Jadi santai, sesantai itu, Bu. Apa yuk yang bisa kita lakukan? Apa ya, Dek, yang bisa bikin kita lebih mood? Kalau misalnya minuman hangat, sambil belajar ada minuman hangat, nggak boleh sama Bu Guru, nggak boleh sambil minum, minta izin coba. Ya Bu Guru tolong ya, para asatiza dimudahkan ya, murid jangan belajar tuh tegang gitu, jangan. Beri mereka tahu, kalian boleh relax, santai. Nah ya, yang penting tetap santun, boleh bersandar, kalian boleh menyiapkan minum ya, yang kalian sukai gitu. Karena Bu Guru senang kalau kalian tertarik, tetap sehat. Gitu. Nah, jadi buatlah pembelajaran itu sendiri. Saya sering ingatkan anak saya kalau dia belajar itu udah kayak gini. Maaf nih, posturmu dibuat nyaman. Nah, gitu. Jadi saya ingatkan itu karena memang kadang-kadang nggak sadar ya. Kemudian apalagi, Jong? Makanya Bu Asi bilang jawaban pertanyaan Bapak Ibu itu ada di lidah anak-anak Bapak Ibu. Saya katakan itu karena saya ingin sekali ayah bunda itu menjadi ayah bunda yang menguatkan dialog positif. Ya, karena dialog positif itu adalah sarana pengasuhan yang banyak sekali dampak positifnya. Ya, jadi lihat polanya. Katakan apa yang kita lihat, katakan apa yang kita dengar, katakan apa yang kita rasain. 1, 2, misalnya ya. Ibu lihat kamu kalau belajar Ibu lihat kamu belajar sambil misalnya tiduran gitu. Ya kan itu berarti kita mengatakan apa yang kita lihat. Terus kita tanya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, apa yang kamu hayati? Apa rasanya belajar seperti itu gitu. Nah, maka kita sama seperti mengundang dia untuk bicara. Aku enak kayak gini. Oh gitu. Itu ya, Dek ya, kalau yang Bunda baca tuh postur kayak gitu, mungkin nyaman buat adik, tapi jangka panjang, dia nggak baik untuk kesehatan. Karena nggak lateral antara mata dan layar. Nah, yang disarankan itu yang lateral, yang seperti ini, Dek. Posisi duduk, terus mata dan layar itu, lurus arahnya. Itu jangka panjang akan menjaga kesehatan mata, tulang belakang. Dan Bunda tuh seneng banget kalau adik sehat. Gitu misalnya ya dialognya memang agak ya namanya didik calon pemimpin ya, nggak boleh kita asal omong gitu ya, kita juga bilang menurut para ahli atau menurut ilmu ya mungkin memang lebih santai, tapi ternyata jangka panjang itu lebih baik begini. Itu saya biasakan. Kadang untuk tidur siang anak saya minta coba Hanif cari literatur apa manfaat tidur siang gitu, karena dia kan punya waktu siang sebenarnya. Kebetulan kuat, hampir sangat jarang, hampir tidak pernah tidur siang. Sementara ternyata manfaatnya kan banyak. Jadi dia baca, sudah presentasikan. Ini, mau nggak kayak gitu. Ya akhirnya beberapa kali dia tidur siang. Atau kenapa tidak boleh tidur larut. Nah, itu kita diskusikan semua. Jadi jawaban kita ada di lidah anak-anak kita. Karena jawaban anak kita itu akan menentukan kemana kita harus merespon dia. Apa ilmu yang akan dia terima dari kita atau akan didiskusikan bersama. Kalau itu responnya perasaan, lebih keren lagi. Apa keterampilan emosi yang akan ayah bunda latihkan ke dia. Oke ya, jadi cari strateginya bersama anak. Apa yang tidak membosankan bagi dia. Terima rasa jenuh itu, bantu, gali, cari, diskusi bareng. Kemudian ya ciptakan suasana yang sense of humornya itu terasa ya di rumah. Jadi memang keluarga yang berfungsi dengan baik itu salah satunya hadirnya itu canda gitu ya. Jadi itu akan membuang jenuh. Kita bisa saling menghibur lah gitu loh ya. Mungkin unik-unik kelucuannya sendiri-sendiri, tapi itu yang saya kira saat ini kita penting mengembangkan humor di rumah. Ya, bercerita, bercanda, ketawa, ya, terus sentuhan fisik, ya, terus aktivitas bermain yang non gadget. Nah, non gadget, terserah apa. Kami tetap punya acara keluar bareng, walaupun lebih banyak di mobil gitu ya, untuk lihat suasana yang ada. Terus beli beberapa mainan tuh lewat shop
online ya, toko online gitu yang bisa dimainkan berempat. Kebetulan di rumah tuh berempat. Jadi kita cari mainan-mainan yang bisa dimainkan berempat ya. Ya mungkin kayak apa ya? Wartet, ular tangga, terus mainan yang bikin bangunan tuh ya. Kemudian puzzle yang agak ribet, agak repot, agak menantang gitu. Kemudian aktivitas olahraga, mungkin kalau ada halaman cukup luas, pasang keranjang basket di situ ya. Mainnya jangan serius, ya main lah istilahnya, bukan buat ini ya, bukan buat serius ya, buat membuang jenuh, tapi juga bermanfaat. Olahraga, aktivitas senam ringan lakukan, cari yang syairnya enak. Kalau di rumah saya mungkin jadul ya, tapi saya suka lagu PGRI. Jadi lagu PGRI itu, senam PGRI itu bagus menurut saya, isi syair lagunya. Saya suka gitu. Itu biasa kami. Walaupun kadang-kadang males senam, tapi lagunya selalu terdengar setiap pagi. Ya, sebelum aktivitas sekolah. Oke, lanjut Ustazah. Ya, kita lanjut. Yang mau bertanya langsung silakan Ayah Bunda. Dibuka, di-unmute. Tadi siapa ya? Tito atau siapa ya? Silakan ya. Bu Asmi minta maaf nggak bisa langsung berhenti ya bicara. Silakan. Ya, Ayah Bunda. Silakan langsung bersuara saja. Nggak ada ya? Baik, saya bacakan lagi yang ada di chat. Nah, ini pertanyaannya, di mana letak kesalahannya? Karena kalau saya menyuruh anak-anak dengan suara lembut, mereka malah kurang respon. Sampai diulang beberapa kali. Nanti kalau suara mulai agak meninggi, baru mereka merespon, tetapi tidak segera mengerjakan. Nah, akhirnya suka emosi dan kesal. Jadi marah-marah gitu. Iya sih. Iya Bunda, saya paham ya. Hampir kita semua punya pengalaman yang sama. Saya juga ya. Memang wajar ya. Jadi ya suara tinggi menimbulkan respon memang, karena di situ ada rasa kaget mungkin ya, kemudian juga tidak mau diintimidasi ya, sehingga harus bergerak gitu ya, atau capek dengerin kita ngomong keras, jadi harus selalu segera direspon gitu. Tetapi gini, jangka panjang ya, saya cerita jangka panjang, yang direkomendasikan tetap aja pola asuh yang namanya autoritatif ya. Pola asuh autoritatif itu respon kita hangat, respon kita itu tepat gitu, dan daya harap kita juga bagus. Jadi seimbang antara responsivitas atau daya tanggap, kemampuan kita menanggapi anak. Kalau anak mengeluh, anak cerita, anak bercanda, anak curhat, itu kita tanggap. Nah, itu ya, tanggap ya. Dengan daya harap. Nah, rumusnya gini, daya tanggap lebih besar sedikit daripada daya harap. Insya Allah bagus itu nanti. Tapi kalau daya tanggap lebih kecil daripada daya harap, lama-lama dia habis energinya anak itu. Ya, ke depannya jadi lebih sulit. Mas Hanim, di mute ya nak ya? Di mute. Ya, ini saya bareng anak nih, dia memang suka nemenin gitu, siapa tahu ada trouble gitu, jadi dia itu termasuk kelebihan dia ya, suka bantu saya secara teknis, kalau ada trouble dia segera bergerak gitu. Jadi daya tanggap lebih besar sedikit daripada daya harap. Nah, ekspresikan daya tanggap Bu. Jadi kalau ibu tanggap, anak akan tanggap. Insya Allah. Ya, kalau ibu tanggap, anak akan tanggap. Misalnya, nak, bantu Bunda nak, cari kacamata Bunda. Nah, kira-kira gitu ya. Karena kita terbiasa tanggap, dia akan tanggap. Dia akan cari. Tanpa harus kita, nak, dengar nggak? Nah, gitu ya. Jadi kita harus menuntut. Jadi daya harap, jadi daya tuntut. Sebenarnya
Ini maksudnya kalau kita terbiasa dengan pola pengasuhan autoritatif, itu nanti akan ada pola sendiri. Ya, dan ini lebih direkomendasikan ahli karena dia lebih membantu anak untuk menjadi pribadi yang positif gitu ya. Tak apa Bunda, kembangkan terus aja, tapi bukan lembut yang melenakan ya. Nah, kalau kamu bukan, lihat di situ ada daya tanggap itu, misalnya anak kita anak Bun, ya, lapar, makan. Nah, ya, jadi kita itu namanya daya tanggap kita pas gitu. Bun, ngapa sih manja aja? itu responsivitas kita rendah gitu. Ya, nggak apa-apa. Kalau kita menggunakan konsep yang seimbang dalam daya tanggap dan daya harap, biasanya pola yang terjalin juga sehat, gitu ya. Jadi anak-anak yang biasa ditanggapi dengan tepat, dia akan menanggapi kita dengan tepat. Dan dia juga nggak keberatan kalau diharap, disuruh, dimintain tolong, itu dia senang. Ya gitu ya. Nah kemudian saya hendak tambahkan nada. Nada dan bahasa tubuh itu jadi satu, Bu. Jadi lembut itu adalah nada dan bahasa tubuh. Jadi misalnya kita nyuruh dia, ya pakai bahasa tubuh. Nggak cuma pakai nada lembut, tapi misalnya kita bilang, Ibu tadi contohnya apa? Nah, silahkan mandi. 5 menit lagi atau, nah, silahkan mandi. 15 menit lagi kamu sudah mulai pembelajaran. Nah, ini lembut dengan bahasa tubuh. Bukan, nah, mandilah sana. Bentar lagi lah mau masuk kelas. Itu bukan lembut. Ya, itu lemes. Gitu ya. Misalnya ya. Jadi, lembut itu bukan berarti tidak ada energi. Ya, jadi, nah silahkan nak, 15 menit lagi udah waktunya di kelas. Bunda nggak pengen kamu masuk kelas itu belum mandi, apalagi belum sarapan. Karena Bunda prioritas kamu sehat. Saya biasa misalnya mengatakan gitu. Aku kuliah gitu. Dia selalu sudah mandi dan sudah sarapan. Gitu ya. Jadi kalau sampai dia nggak sarapan, padahal belajar baru selesai jam 10, itu secara emosi saya katakan saya sedih. Karena Bunda prioritasnya kita belajar di rumah itu sehat. Alhamdulillah, biiznillah gitu ya. Sehat gitu, dia belum pernah sakit gitu ya. Saya suka karena dia belum pernah sakit gitu, anak 8 bulan belajar di rumah gitu. Dan saya apresiasi, Bunda seneng lihat kamu sehat, itu artinya kamu udah disiplin gitu. Nah, oke, good luck, bagus gitu ya, dipuji gitu. Oke ya Bunda ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Next. Amin. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya langsung? Saya tawarkan kembali. Ayo Ayah Bunda. Ini kesempatan luar biasa bisa sharing langsung dengan Ibu Hasni. Ya, waktu kita tinggal 10 menit. Ayah Bunda, silakan. Jika ada yang mau bertanya langsung sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di chat. Ya, memanfaatkan waktu saya lanjutkan saja membaca pertanyaan yang ada di chat. Ini untuk Ibu. Oh, ya, silakan Bunda. Oh enggak, itu tadi suara saya. Oh. Ya, ini dari pertanyaannya Ibu Sophia Rahmawati. Sepertinya sudah terjawab tadi, kurang lebih sama dengan pertanyaan sebelumnya. Duka cita seorang bunda mengenali karakter atau mood anak yang up and down. Bagaimana tips untuk meningkatkan motivasi anak-anak selama BDR ini agar tetap semangat ya? Sepertinya ini tadi sudah ya Bunda Hasni, hampir sama dengan pertanyaannya bundanya Sophie, bunda siapa ya tadi? Ya, itu ada Hasna, Bu Hasna, from Hasna to everyone. Ingin bertanya tadi, apakah mau apa bicara itu? Sepertinya mau bertanya langsung. Ya, silakan Bu Hasna ya. Bu Hasna?
Iya, iya. Lanjut lagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Hasni mau bertanya. Ya. Bagaimana strategi kita menghadapi yang pertama kita ini sudah berusaha kalau di rumah itu ya memberi contoh yang baik, mengerjakan segala macam perbuatan yang baik gitu. Tapi ternyata respon anak kita tuh kebalikannya gitu. Ketika kita menyuruh segala sesuatu yang baik, justru kebalikannya yang dilakukan gitu. Kemudian yang kedua, terkadang apa yang kita suruh tuh kadang suka dibantah gitu. Dikerjakan belum tapi dibantahnya duluan gitu. Yang ketiga, kadang ketika kita menyuruh itu banyak sekali alasannya gitu untuk mengerjakan, dan itu perbuatan yang baik semua gitu. Saya melihatnya tanggapan positifnya, dia terlatih untuk menalar segala dari segi ininya bagus itu ya, tanggapan verbalnya bagus, kemudian dia menyikapi segala sesuatu itu bagus, tapi itu hanya sekedar di lidahnya saja gitu, tapi enggak di perbuatannya gitu. Jadi misalkan kita menyuruhnya, nak coba kalau berwudu tuh yang baik, kemarin sudah dicontohkan sama Abi sama Uminya seperti ini yang baik, tapi enggak dikerjakan dulu, tapi dibantahnya panjang ayatnya begitu. Dan itu pun setiap hari begitu, seperti itu gitu loh. Padahal kita membiasakan itu sudah sejak umur 2 tahun gitu, dan sekarang dia umurnya sudah 10 tahun. Dan kami sedihnya itu kok belum nampak kebiasaan-kebiasaan baik yang senantiasa kita contohkan gitu. Tapi ketika sekali dia melihat kita berbuat salah atau berbuat keliru gitu, langsung 2-3 jam berikutnya tuh langsung diikuti gitu. Nah kami tuh bingung gitu, salah kami tuh di mana gitu kan. Terus kemudian ya kami menyadari mungkin kami memang banyak kurangnya iya gitu. Cuman ke depannya supaya kami pun tidak menyesal gitu ya kesalahan kami itu apa ya, kami minta strateginya apa sih menghadapi anak yang seperti itu gitu. Nah jadi segala hal yang kita katakan baik itu selalu diresponnya dengan negatif. Segala perbuatan contoh yang kita contohkan baik itu belum nampak dikerjakan gitu, tapi banyak bantahannya, kemudian banyak menolaknya gitu. Tapi ketika kita melakukan satu kesalahan gitu yang mungkin tidak sengaja kita lakukan, tapi dia langsung mempraktekkan itu gitu. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Iya. Iya ya, makasih ya Bunda. Nah, sama ya, Bu Hasni mau bilang jawabannya ada di lidah anak juga ya. Jadi kalau Bu Hasni beri dugaan jawaban, maka itu hanya dugaan ya. Otentiknya jawaban itu dari hasil kita mengamati anak dan bertanya pada anak. Oke. Dugaan, ini baru dugaan. Dugaan saya, secara umum, Ananda memang protes. Ya, secara umum, perilaku yang Ibu ceritakan tadi, kita duga adalah bentuk protes. Ada hal-hal yang secara emosional dia nggak terima, gitu ya. Nah, ini yang perlu didialogkan, ya. Jadi apa sih protes dia itu, gitu ya? Apa sih yang dia protes? Mungkin kita bisa bertanya sama. Tadi Bu Hasni bilang apa? Katakan apa yang kita lihat, kita dengar atau kita rasakan. Kemudian tanyakan pada dia apa yang terjadi, apa yang dihayati, atau apa yang dia rasakan. Maka Ibu bertanya pada anak, bantu dia untuk bicara dengan tenang, ya. Bunda bisa bilang begini, nak, dalam situasi santai ya, Bang, Bunda lihat tuh, sebut dulu lah kelebihan dia ya, Bang, Bunda tuh senang banget lihat Abang tuh terampil sekali, menjelaskan, menjawab,
menceritakan sesuatu, itu hebat loh, itu kelebihan loh. Abang juga anaknya percaya diri, terus bisa meyakinkan, berargumentasi, keren. Itu kelebihan abang. Wah, dia seneng gitu ya. Nah, kadang Bunda lihat, abang tuh menggunakan itu untuk menjawab permintaan-permintaan Umi Abi yang menurut Umi Abi itu abang udah tahu, misalnya wudhu yang bagus bang, nanti abang tuh jawab panjang kayak nggak setuju, terus bang kalau sholat gini bang, terus abang jawab gini, Umi tuh jadi sedih gitu, apa ya, kalau abang sendiri apa sih sebenarnya bang yang abang hayati, apa sih yang abang rasakan? Oke, itu for apa, kalau dibilang tips ya itu salah satu script ya, dialog untuk meningkatkan kesadaran dan pengaturan kesadaran emosi dan ide ya. Tapi secara umum skill yang perlu dikembangkan adalah membantu anak itu untuk merasa berharga. Karena anak-anak yang merasa berharga, merasa punya kelebihan, merasa dicintai, merasa dia sudah tumbuh menjadi anak yang baik, itu akan tumbuh menjadi anak yang lebih bisa bekerja sama. Nah, Bu Hasni menduga dirinya itu merasa bukan anak baik, gitu. Jadi dia merasa tidak berharga, ya. Nah, aku tuh apa-apa salah, misalnya ya, apalagi usia 10 tahun udah remaja, pra-remaja. Aku tuh apa-apa salah, aku tuh bukan anak Umi Abi yang baik, aku tuh nggak becus, aku tuh kayak gini salah, kayak gini keliru. Maaf ya, ini dugaan saya, gitu. Dia punya perasaan seperti itu, gitu. Sehingga kalau betul dia punya perasaan seperti itu dan itu keluar dari lidahnya sendiri, itu bagus banget. Nanti kita bisa saling memaafkan, kemudian kita bisa diskusi. Kira-kira cara yang tepat kalau ada situasi kayak gini tuh yang bikin abang tetap nyaman itu apa? Yang Umi Abi juga tahu kalau abang paham, misalnya. Sekali lagi. Di balik trik dan tips itu ada skill. Nah, skill itulah yang lebih penting ya, karena skill itu keterampilan yang kita asah dari hari ke hari, kita pelajari gitu ya. Jadi skill apa? Skill bicara, skill mendengar, ya, skill merespon, skill menghargai anak, ya, membangun sikap penghargaan, rasa suka, rasa dicinta. Pengalaman saya, kenyangkan perasaan berharga dan perasaan apa ya, itu dia nggak lapar, dia akan kooperatif, ya, dia akan tumbuhan, ya. Nah, kemudian ketika jauh tadi ya, daya tanggap itu sedikit lebih besar, sedikit lebih tinggi daripada daya harap. Dari respon kita itu seringkali nggak tepat, misalnya ya. Mungkin kalau dia kecewa, cara kita merespon menuntut lagi. Kalau dia bahagia, cara kita merespon menuntut lagi. Kalau dia, nah saya atau merasa ditanggapi dengan tepat gitu. Karena kalau sudah, maka dia bisa memenuhi harapan kita juga dengan lebih tepat. Walaupun katakan Bunda, sekarang ujian kita itu kan dengan media sosial, ya. Kemudian dengan perubahan kondisi psikologis generasi Z, ya. Generasi lebih vulgar, lebih private, lebih berekspresif, lebih tidak ingin dikekang, lebih menguasai teknologi, lebih tahu cara mencari sumber pengetahuan yang tidak hanya dari orang tua, tapi juga dari berbagai sumber lain. Itu tantangan kita. Di tengah tantangan kayak gitu, nggak ada jalan lain kecuali bagaimana kita menjalin hubungan yang hangat, saling percaya, saling menyayangi, sehingga nggak habis waktu untuk apa ya, berdebat, tapi untuk saling mengungkapkan rasa saling menghargai. Nah, sekarang coba di list ya Bunda, apa kelebihan-kelebihan kakak, si abang, ya, terus puji, hargai dia, beri dia tantangan yang bisa dia selesaikan dengan baik, yang mudah aja dulu.
cari lebih banyak kesempatan untuk memuji kelebihan dia, agar tuh perasaan bahwa dia itu yang layak gitu ya. Nah, untuk sementara tahan nasihat-nasihat kecuali sedikit saja ya. Rubahlah dalam bentuk relasi atau komunikasi yang nyantai. Misalnya, makasih ya Kak, makasih ya Bang, udah sholat tepat waktu gitu ya. Misalnya, Bang, makasih ya udah bantu Ibu jemur baju. Bang, makasih ya udah bantu ngambilin lap. Pokoknya yang kecil-kecil tapi itu real ya, dan dia tahu kita kalaulah dia lapar gitu ya, dengan respon-respon yang penuh penghargaan, maka mudah-mudahan masih ada waktu untuk sedikit demi sedikit ya menyuapkan kembali agar setelah remaja nanti dia sudah lebih penuh ya, sudah cukup kenyang, sehingga dia tidak sibuk mendebat, dia tidak sibuk melawan gitu ya, karena dia merasa dia sudah direspon dengan penuh persahabatan. Tapi saya salut ya, Bunda, terima kasih sudah berbagi ya, banyak orang tua yang mengalami ini. Bunda tidak sendiri ya, mudah-mudahan kita semakin terampil. Makasih. Sama, Bu, satu lagi Bu. Boleh gini, yang tadi ketika satu saat dia melakukan kesalahan yang kami jujur ya nggak bisa terima, kadang ya dia berbohong, itu kan menurut kami sudah luar biasa gitu, karena kami tidak pernah memberikan contoh seperti itu gitu. Pernah kami ajai ngobrol gitu kan, tatap muka gitu, betul-betul ya face to face begitu, dari hati ke hati gitu. Responnya itu responnya luar biasa sebenarnya, positif begitu. Jadi responnya gimana? Responnya luar biasa positif. Dia ngomong kenapa dia seperti itu. Kami paham gitu kan. Kami memahami kenapa dia seperti itu. Terus, nah nanti kalau berbuat lagi, kira-kira hukumannya apa supaya nggak terulang lagi? Dia menyampaikan, saya nggak boleh nonton TV, nggak boleh main game. Sudah kita laksanakan. Oke, berarti nanti kalau misalkan tidak sengaja melakukan kesalahan yang sama, berarti nanti dikasih hukuman seperti itu ya. Iya begitu. Cuman yang kami jujur sih, yang membuat saya agak stres tuh gini nah Bu. Setelah selesai kita ngomong face to face tadi gitu ya, udah saling mengungkapkan, kadang pernah juga saya tuh sampai nangis di depan dia gitu. Kalau mau berbuat baik itu seperti ini, di rumah tuh kalau mau bicara tuh ngomongnya kata-katanya yang baik, yang lembut. Kalau minta segala sesuatu, jangan lupa minta tolong. Kalau salah, jangan lupa, nggak usah malu, nggak usah takut bilang minta maaf dan segala macamnya. Cuman ketika selesai kita ngomong dari hati ke hati tadi gitu loh, yang membuat saya jujur sih agak stres itu, besoknya tuh kenapa itu diulangi lagi gitu, seolah-olah apa ya, enggak ada sama sekali yang kita bicarakan tadi gitu loh Bu. Mungkin itu. Iya. Udah bagus, Ibu, yang Ibu lakukan sudah bagus, berhasil bicara dari hati ke hati, dan sudah bagus, Ibu sudah mengajak dia mendiskusikan apa konsekuensi kalau dia melanggar, itu udah bagus. Nah, Ibu lanjutkan, kalau Ibu lihat dia mengulangi lagi, tetap Ibu pilih jalan ngobrol, ya, sampaikan lagi, atur nafas Ibu stres, Ibu sedih, itu juga saya paham ya. Tapi ingat, kita harus lewati ya situasi perasaan kita itu dan lanjutkan sikap Ibu yang udah bagus. Jadi bicara lagi, atur nafas lagi, bicara lagi. Nah, Ibu lihat kamu melanggar sehari setelah kita bicara. Ibu sedih. Apa yang terjadi? Nah, tetap seperti itu. Ya, jadi sampai kuat-kuatan ya. Siapa yang istiqomah untuk mengatakan bahwa kita menghormati dia, bahwa kita menyayangi dia gitu sebagai calon pemimpin, sebagai anak yang terhormat. Nah, mungkin ada hal yang saya nggak tahu, jawabannya ada di dia. Itu tadi ide protes apa yang besar ya. Mungkin Ibu bisa flashback juga masa kecilnya
Saya nggak tahu, mungkin ada yang secara bawah sadar itu cukup berarti bagi dia. Relasi dia dengan adik-adik juga coba dilihat. Mungkin ada jealous, saya nggak tahu, itu juga sangat tergantung dengan apa yang bisa dia lakukan. Ya, tapi saya puji Ibu ya, saya hargai Ibu sudah melakukan hal yang benar dan kembangkan hal yang benar itu. Ya, jadi anak-anak itu memang akan mengulangi kesalahannya, Bu. Semua Ibu nggak sendirian, tanya coba sama orang tua yang lainnya. Diulangi lagi gitu. Dan kita terus saja istiqomah untuk menerimanya sebagai kesalahan dan tetap dengan tenang menyatakan respon kita dan harapan kita dengan porsi yang tepat. Sama, saya juga begitu ya. Anak saya yang besar juga masih sesuatu yang sudah saya harap gitu, masih dia langgar gitu. Dan ya kadang saya marah gitu. Ya, tapi saya tahu bahwa kalau saya marah itu tidak merubah suasana, berarti saya perlu strategi lain. Dan kalaupun strategi lain yang saya lakukan itu hasilnya nggak tampak cepat, saya yakin gitu, selagi saya punya kesadaran memilih cara terbaik yang saya bisa, itu akan membuahkan hasil gitu, walaupun prosesnya mungkin panjang, ya. Gitu ya, Bunda ya. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Ya, seperti itu Bunda Faras ya. Dengan pertanyaan Bunda Faras tadi, itu kami jadikan sesi pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa memberikan jawaban. Acara inti kita pada hari ini sudah selesai. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hasni. Ilmu pencerahan, pembelajaran yang luar biasa sekali pada hari ini yang Ibu sampaikan kepada kami. Banyak membuka paradigma. Ya, semoga kita istiqomah ya menjadi pembelajar pengelola emosi yang Ibu katakan tadi. Belajar mengelola emosi ini adalah belajar yang istimewa seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Hasni. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengadakan acara-acara seperti ini lagi dan Ibu bisa men-sharingkan ilmu-ilmunya lagi seperti itu. Semoga Allah membalas dengan ribuan kali lipat kebaikan untuk Ibu Hasni dan keluarga. Selanjutnya sesi yang terakhir yaitu kami akan menyampaikan PPDB. Namun kenapa? Oh ya, mungkin kami persilahkan kepada Ibu Hasni untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ya, yang terakhir kepada kami sebelum izin keluar. Iya. Iya. Makasih ya Ustazah, makasih Ayah Bunda semuanya ya. Bu Hasni ingin ingin merespon ya jawaban yang ada di chat yang sampai jam ini, sampai pukul sekarang sudah masuk di chat. Jadi Ustazah tolong kalau memudahkan, kalau tidak menyulitkan, tolong pertanyaan orang tua di momen sekarang ya, bukan pertanyaan baru yang sudah mengajukan pertanyaan, itu dikirim ke WA Bu Hasni. Bu Hasni akan kirim voice note untuk meresponnya. Oh ya, baik Ibu. Tolong dilanjutkan ke beliau-beliau ya, karena ya, saya kira luar biasa ya. Ya sebagai bentuk kita merayakan ya semangat kita untuk meningkatkan keterampilan sebagai orang tua. Dan jazakumullahu khairan katsiran Ayah Bunda semuanya sudah hadir, sudah memberikan perhatian, sudah merespons ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini
hal sederhana yang kita pelajari karena diterima oleh hati-hati yang lembut, hati orang tua yang sayang. Mudah-mudahan punya makna lama karena kita akan terus meningkatkan keyakinan ya, pengetahuan dan keterampilan kita terus dan terus ya. Karena salah satu kesempurnaan kita adalah sadar bahwa kita tidak sempurna. Yang dengan itu kita terus belajar meningkatkan kemampuan menjadi orang tua yang lebih baik. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita zuriyah thayyibah, anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang baik, dan apapun ikhtiar yang kita lakukan hanya akan menemukan bentuk terbaiknya jika bertemu dengan ijabah dari Allah, karena itu perkuat doa-doa kita. Alirkan doa-doa yang tulus, perbanyak istighfar, dan mohon rahmat dan pertolongan Allah sepanjang ikhtiar ini. Terima kasih ya, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.